Walaupun kita kembar, tapi dalam itu beda banget. I'm more risk adverse. Cari yang jalan aman aja lah. He is more aggressive in a lot of things. Pacing yourself is important. Kayak gue lari maraton kan juga nggak mungkin 1 kilometer pertama gue sprint. Just because you have the money doesn't mean that you should burn the money at that right time. I'm an entrepreneur at heart. Oke. So I like to build things. So kalau misalnya lu lihat dari AI-nya as a whole ya, what kind of industries do you think yang bakal impact most with AI? Hi guys, apologies for my hair and makeup today ya guys. Ada acara. Hari ini kita ngobrol sama my bro Arya Setia Dharma, CEO dari Prasetya Investment. Dia punya pengalaman investing di banyak sektor guys. Dari telco contracting, internet ekonomi, renewable energy, sampai creative industry pun ada di films. Yang menarik, Arya ini bukan cuma investor, dia juga builder. Dia ngerti banget bagaimana prinsip bisnis bisa relevan across time and across domain. Sekarang dia lagi bangun internet bisnis lewat brand PD dan juga bisnis imported alat gym dengan brand Technogym. Dia juga fokus di solusi teknologi kayak Lark and Seal Suite buatan ByteDance, pemilik TikTok lo guys. Arya ini punya perspektif yang unik dari corporate, family business, as well as startups. Arya and his twin are some of the best investors in Southeast Asia guys. Let's go. Pertama kali di kontak masih Morning. Hello. Sit down, come sit down. How are you, yeah? Good, good. How's things? Very good. How's life? Healthy. How's the kids? Yeah. Good as well. That's important, right? I know. Healthy. I know. It's so funny our kids are in the same class. Yeah, yeah. Ya, gue di sini mau tanya lebih dalam gimana akhirnya you bisa decide banyak hal in your journey ya. Yang cukup challenging juga, gimana reason-reason baliknya, and how you make decisions, and how you think. Sure. Aman ya? Aman, aman. Oke. Lu kan kembar ya? Okay. I just met your brother like a Yeah. few weeks After ago, a long right? time. I After a know, long time, after yeah. a long time, after knowing you for so long, right? Jarang banget ada duo yang bikin companies together. Dinamikanya gimana itu sama your twins in building those companies? Dinamikanya sih very challenging at first ya. Because walaupun kita kembar, luarnya kembar, tapi dalam itu beda banget. Dia itu lebih suka yang challenging dan kadang-kadang very risky. Hal-hal yang sebenarnya secara risiko tinggi. I'm more risk adverse. Lebih cari yang jalan aman aja lah biasanya. Lebih konservatif lah. Lebih konservatif. He is more aggressive in a lot of things. Jadi kombinasi ini sebenarnya yang cocok karena we respect each other. Kita saling mengakui bahwa kita punya dua hal yang berbeda, tapi kalau dijadiin satu bisa jadi kuat. Karena dia mungkin akan selalu cari hal baru. Gue yang lebih ke arah, oke tunggu dulu deh. Let's think it through. Let's think the big picture juga. Ini ada hubungannya nggak sih sama bisnis kita? Apa ini hal suatu yang kita perlu tinggalin dulu and come back later when the timing is right. So karena kombinasi ini jadi sangat kuat karena kita punya dua hal yang sangat-sangat complement each other. So far dynamic is good. So lu kan invest in variety of sector. Yeah. And lu juga industry agnostic juga kan Yeah. when it comes to investment, right? Principles apa yang lu terapin in all your investment strategy? Mungkin itu ada evolusi juga sih dari the first time I invest in technology companies sampai sekarang gitu. Kalau dulu mungkin lebih mikirnya, oh produknya bagus, let's invest in the company. Tapi as I go along, product itself is nggak cukup cuma assess the product. Karena after all this time juga banyak yang dulunya gue invest produknya masih kayak satu doang, sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5 produknya. Dan apa yang waktu dulu dibilang mau dijual sebagai the main core product, kadang-kadang cuma jadi produk sampingan doang. Jadi lebih ke arah understanding the founder ini visinya apa sih?
kadang-kadang the first product might not be the end game for the founder juga kan. Jadi Betul. getting to know the founder, terus juga assessing the timing of the market juga, the timing of the industry. Kadang-kadang as a venture investor, kadang-kadang kita ingin masuk di sebuah industri yang sebenarnya belum mature kan. And trying to imagine what can happen, misalnya dalam 5 tahun lagi, apakah ini masuk akal atau enggak sih? Itu yang kadang-kadang gue lebih fokusin sekarang. Oke. Again. Lu kan agak beda sama investor lain that we know, ya kan? Lu nggak cuma invest, lu builder juga sebenarnya, ya kan? Lu lebih suka building or investing? I'm an entrepreneur at heart. Oke. So I like to build things. I like to discuss with the founder juga, brainstorm juga how to build things. Because ya enjoyment-nya beda ya. Betul. Kalau kita cuma invest and forget, itu ya it's not really, itu bukan kayak passion gua. Cuman banyak yang akhirnya tuh juga foundernya karena they can do it themselves ya, mereka nggak reach out untuk discussion anymore. Cuman ada beberapa yang even when they're big juga udah 100 million plus valuation, tapi juga masih reach out and then ask for feedback, brainstorming, and ya itu hal-hal suatu yang personally gue enjoy banget lah. Fulfillment-nya memang beda sih. Beda. Betul. When your feedback actually works, itu kan it brings you happiness juga. Betul. So, what do you think is the industri yang bagus sekarang buat masuk? Kalau gue ngelihatnya gini, bahwa di Indonesia ini masih banyak hal-hal yang lacking lah. Kayak misalnya logistik, healthcare, education. Itu 3 hal yang gue selalu bilang bahwa ya namanya orang yang kayak misalnya tinggal di Kalimantan aja nggak punya akses to the same education level. Betul. Healthcare level. Belum harga barang consumer goods yang mungkin di daerah sana bisa lebih mahal. Jauh lebih mahal. Betul. Karena logistik cost kan. To get to their where they live. Itu yang gue lihat bahwa harus ada solusinya. Bahwa apa namanya ya? Orang-orang yang di daerah ini harus juga punya the same access to the level that yang kita yang tinggal di Jakarta ini juga punya gitu. Iya. Jadi dari 3 hal tersebut yang gue selalu mikir bahwa there should be better solution. Apakah dengan internet access yang better juga they can get all this access, ya I think it's quite important. So if you ask me, I would try to focus ya those 3. Tapi bukan berarti hal-hal yang lain atau industri yang lain nggak menarik. Betul. I think fintech is definitely yang suatu yang masih perlu improvement, but I stay away from peer-to-peer. Yang apalagi yang konsumtif ya. Lending yang konsumtif, I think is dangerous for the economy, for people to think that I can, gue bisa pinjam uang untuk beli hal-hal yang konsumtif sekarang. Betul. Tanpa mikirin long termnya. Nah, itu yang gue rasa perlu diperhatikan oleh government. So, as an investor ya, what's your strategy in helping your portfolio companies to grow? Selalu gue tanyain sih, what's your expectation of my involvement? I usually tell them, this is my expertise. I've built things. I know what can happen. Contohnya misalnya hiring. Banyak kan yang startup zaman 2012, 2013, dapat funding, hiring spree. Langsung. Ya. Tanpa mengetahui bahwa every hiring is actually a long-term cost. Right? Jadi bahwa ini kalau kita hire someone ya kita harus mikirin career path-nya juga. Terus juga
of course long term cost of the salary dan lain-lain. Betul. Itu yang kadang-kadang gue bisa kayak kasih saran lah. Ya, just because you get the funding doesn't mean that you need to speed up rapidly. Pacing yourself is important. Betul. Right? Jadi kayak gue maraton lah, kayak gue lari maraton kan juga nggak mungkin 1 kilometer pertama gue sprint. Iya. Ya, I need to know my goal. My goal is 42.2 kilometer. Ya, you pace yourself. So mungkin itu yang hal-hal yang kadang-kadang gue sering bahas sama my portfolio companies. Just because you have the money doesn't mean that you should burn the money Langsung. at that right time juga. So, ya, kalau kita notice ya, unicorn-unicorn di Indonesia, almost all of them itu semuanya tuh copying from abroad, ideas-nya, ya kan? Jarang yang 0 to 1 lah, kalau kata Peter Thiel, right? So, what's your take on that? Why do you think so? Okay, I might be wrong, cuman mungkin karena juga appetite investor. Ya, kita di sini kan investornya juga belum apa ya bilangnya, advance, belum dewasa juga yang di Amerika. Di mana kalau di Amerika mungkin original ideas, I'll bet on it gitu. Cuman di sini kan investornya pun juga copying, mikir-mikir juga. Iya, kita juga copying the success of the venture capital ecosystem in the US. Jadi mungkin ya, that's why lebih ke arah karena driven by who's gonna invest in my company. If I'm doing something too original, benchmarknya apa? Betul. Ya, so mungkin karena itu, karena investment ekosistemnya pun juga lebih mencari yang past success atau benchmark di luar. Menarik ya. So ya, gue mau ngomongin tentang AI. Landscape AI di Indonesia sekarang menurut lu seperti apa? Kita bisa ngomongin dari sisi implementasi, adoption, as a whole. Kalau implementasinya ya, I think mungkin saat ini kita masih a bit slow. Ya. Tapi juga nggak salah juga, karena I recently read katanya di AI adoption di luar di Amerika, 90% of the adoption yang initiative di companies itu fail. Don't quote me on this, cuma maksudnya I think I read, that's what I read. Jadi bahwa mungkin perusahaan-perusahaan di sini pun juga lebih karena wait and see before they try to implement AI. Ada bagusnya juga karena again kita copying other success kan. Tapi gua sendiri pun di my company, if I remember correctly, itu January or February 2023. Itu gua di my weekly meeting, siapa yang tahu ChatGPT? Back then masih nggak ada yang angkat tangan basically. Terus gue tunjukin, gue demoin lah ChatGPT ini, what's it all about, bisa apa dan lain. Terus sebulan kemudian gue tanya lagi, siapa yang udah pakai ChatGPT? Mungkin less than half lah. 40% yang udah nyobain gitu. Pertanyaan gue adalah, lah dulu saya udah tunjukin, kenapa nggak nyoba semua? Itu yang menurut gue juga, bahwa kadang-kadang orang udah tahu pun nggak punya curiosity atau willingness ya untuk explore. Jadi gue ngeliatnya bahwa kalau in my weekly meeting manager aja adoptionnya cuma seperti ini, gimana di luar? Ya, bahwa kadang-kadang adoption itu kan tergantung juga orang-orangnya ini willing to learn atau enggak. Betul. Karena it's not easy juga. Kita kan juga tahu lah sekarang, mungkin semua orang udah tahu sekarang. Kalau prompting is actually a skill. Betul. Ya. How we ask question is actually important. Betul. Jadi mungkin karena mereka nggak punya curiosity itu, mereka nggak mau belajar cara baru, ya they got left behind. Jadi kalau sekarang sih
di kantor gue selalu bilang bahwa if you don't learn about AI, you might lose your job. It's true. Yang orang yang pakai AI, yang tahu caranya pakai AI, yang akan replace you. Bukannya AI langsung suddenly kayak replace jobs. Betul. Cuman the people that can utilize AI will have more jobs atau malah ya jadi that will replace you basically. Betul. So bahwa curiosity, kenapa mungkin sekarang juga mulai banyak yang kayak kemarin ada yang film yang apa merah putih For All, I forgot the name, cuman became viral. Did you hear about it? No, I did not. So there's this movie yang ada dibuat dengan budget 6M katanya untuk ditunjukin pas 17 Agustus kemarin. Oh, oke. Limited release katanya. Yang kartun itu? Iya, yang kartun. Oh, yeah, I saw that. I you didn't saw see the whole, gua nggak nonton the whole thing, tapi it went on the news kan. Did you see the yang itunya? The pictures? Yes, I did. I did. Ya, a bit Iya. gimana ya? Iya. Jadi Kita diplomatik. ya diplomatik Ya, ya. diplomatik Tapi kita. itu bikin viral Betul. dan banyak orang yang let me try to make this with AI. Gitu. Cuman trailer doang sih, tapi much better. Jadi mungkin ada bagusnya lah bahwa sekarang yang viral seperti itu juga banyak yang gue juga bisa nih. So people are exploring how to use AI, how to use yang generative, yang video ya, bikin video pakai AI juga. Dan hopefully it will make our nation, orang-orang kita ini lebih kompetitif juga. Karena kalau orang Indonesia ini nggak bisa pakai kan, kita kan kalah sama orang negara lain. Betul. Kalau misalnya dari sisi corporates, what do you think? Adoption rates ya? Udah mulai? Kayaknya sudah mulai ya. Karena banyak perusahaannya juga mungkin masih cetek lah ya kita bilangnya. Misalnya review legal documents. Atau paling enggak bikin draft awal dari sebuah dokumen. Yang mungkin tadinya belum ada template-nya. Oke, let's use this as a tool juga. Tapi kalau di Amrik itu kan banyak startup juga yang actually grew very fast dari 0 sampai 100 million ARR in like 4-5 months. Itu yang belum kelihatan di Indonesia. Ya bahwa perusahaan yang secara perusahaan itu dia full stack AI. They use full stack AI untuk jalanin perusahaannya. Dan kadang-kadang produknya pun juga AI. Gue sih lagi mikir bahwa ini mungkin akan jadi peluang kalau kita benar-benar mau, ini adalah kita bisa membangun sebuah perusahaan dari nol dengan utilize AI untuk misalnya back office support. Betul. So you don't need to hire so many people, atau awal-awalnya paling nggak butuh hire banyak orang to achieve your goal. Karena kita kadang-kadang kita mau bikin perusahaan yang let's say jual sesuatu lah atau service. Tapi kadang-kadang kita mikir, wah untuk kita jalanin perusahaan kita harus punya accounting people, kita harus punya HR, kita harus punya legal dan lain-lain. Mungkin awal-awal sekarang kita bisa mikir, let's use AI untuk jadi supporting sistemnya dulu, supporting roles, bahwa nanti kita mungkin perlu hire someone if kalau apa yang kita mau jalanin ini nih ternyata benar-benar jalan. Pas udah mulai scaling dikit ya. Udah mulai scaling, udah mulai it's not a product anymore, kita udah bukan building product tapi building a company. Betul. Mungkin kita baru mulai hiring untuk those supporting roles. Interesting. So, kalau misalnya lu lihat dari AI-nya as a whole ya, what kind of industries do you think yang bakal impact most with AI? I would say definitely creative industry. Creative industry, interesting banget. Karena banyak yang skill ini yang bisa replaceable. Sebenarnya juga software engineering
Ya, I think it will be disrupted very yes, very much. betul. Karena bukannya the whole team can be replaced, no. Tapi yang tadi proses building the code from zero itu can be replaced by Betul. AI. Bahwa harus ada experience coder atau software engineer yang review the code, it's still needed. At least at this point. For now. For now. Bahwa kedepannya ini mungkin bakal berubah, we don't know yet. Ya. Tapi paling enggak software engineering ini quite disruptive, I think. Oke. Nah, lu kan juga post a lot of content tentang AI di social media ya. Intention behind that apa itu ya? Is to educate people ya, what AI is. Kadang-kadang kita kan bilang ya, kalau kita tidak kenal apa? Takut jadinya. Betul. Ya. Betul. Paling enggak orang itu harus tahu dulu bahwa AI seperti ini ada loh. Di luar sana tuh ada these technologies. Betul. Jadi misalnya tadi come back to yang software engineer dan lain-lain. If they know that di luar ini ada teknologi baru yang mungkin akan replace my job. Yeah, you need to flex something. You need to do something differently. Cuman belajar mengenai coding doang might not land you a job gitu. Mungkin dalam 2 tahun lagi mungkin Obsolete. So, just telling people, sharing to people apa yang what's going on di luar sana ini sedang seperti apa sih perkembangannya. Hopefully my message itu bisa nyampe ke orang-orang agar mereka juga sadar bahwa if I don't do something, I might not have a job in 2 years. I love it. Yeah. Yeah, and also I think it's very important to educate them kayak nggak perlu takut sama AI, ya kan? Yeah. It's useful kok. Bisa actually you can have a better, productive life with AI juga. Yeah. More like productivity ya. I think it's a productivity tool. Correct. I'm actually more productive now because I have access to all these tools. Yeah, kan? all these tools. Kira-kira dari semua perjalanan lu in your whole entire journey, wisdom bisnis apa yang lu pegang? Ada satu quote yang gue udah pakai dari dulu lah sebagai quote yang untuk motivate myself, tapi juga I try to, gue juga share to others juga. It's try and fail, but don't fail to try. But interestingly enough, I would say the idea behind it juga evolve. Bahwa the same quote, I use it before, sama I use it now, different approach. Contohnya gini, mungkin dulu karena gue belum punya experience, belum pernah gagal dan lain-lain, mikirnya ya, if I can do it, I should try it. But kalau sekarang, gue udah lebih mature nih. lebih banyak jatuh bangunnya gitu ya, banyak kegagalan juga. Harus mikir bahwa think big. Now I would use that more. Think big is penting banget. Bahwa kita boleh nyoba sesuatu, boleh gagal. Tapi harus untuk sesuatu yang hal besar. Betul. Kalau kita mencoba sesuatu tapi targetnya kecil, ya it's a waste of time. Because time is valuable. Time is money. Yep. Jadi sekarang gue lebih kombinasi lah bahwa I should still think big, tapi juga jangan nggak berani nyoba. Ya. Kita harus nyoba hal baru, kita harus berani nyoba sesuatu, tapi untuk sesuatu yang punya target ini besar. Harus industri, misalnya kalau misalnya banyak entrepreneur yang dengerin ini, nyoba sesuatu untuk industri yang growing, industri yang memang lagi bertumbuh dan besar. Sehingga kalau kita berhasil, ya paling nggak kuenya besar. Jangan nyobain sesuatu dan Arya bilang try and fail, but don't fail to try. Terus nyoba sesuatu untuk hal yang
ya kalau misalnya berhasil pun Kecil. kecil gitu. Capek. It's a small pie gitu. Betul. Dan ini last question gue nih ya. Hmm. Ini tentang hidup. Ya. Prinsip hidup apa yang lu pegang? Untuk that you wanna pass on to the next generation? Buat gue, personally gue selalu juga mikirnya adalah my children are my legacy. Mungkin untuk orang-orang yang belum punya anak gitu kadang-kadang mikirnya, oh my life is about my work gitu. Apa yang gue lakuin di perusahaan, apa yang gue bangun adalah legacy gue. Tapi banyak orang lupa bahwa when we die gitu, kadang-kadang orang juga lupa gitu. Oh perusahaan ini yang bangun ini gitu. Even kayak Apple aja gitu. Sekarang kan ya kalau berita-berita ngomongnya Tim Cook-nya gitu kan, what Tim Cook did dan lain-lain, bukan what Steve Jobs did gitu. Jadi our business, our jobs, it's part of who we are. Tapi menurut gua bukan sebuah legacy yang we leave behind. What I believe, I know, at least for me gitu ya. Mungkin buat orang lain sana they have different principle gitu. But for me adalah my children are my legacy. And what I can teach them, how they serve the society is my legacy. Tapi juga mungkin satu yang penting adalah untuk the next generation adalah, sorry kalau misalnya ada yang ngomong bahwa ini jangan cemen gitu, bahwa resilient is very important. Kita perlu jadi orang yang, ada satu orang yang nulis buku nggak usah grit ya, about gimana kita ngadepin kegagalan, bahwa ya I know some people yang mungkin juga ngalamin depression, mental health ya, yang thankfully I've never experienced it that deep, but I have faced yang stressful moments lah ya. Dan mungkin banyak yang orang mikir this is my end gitu. Mungkin itu yang gua harapin adalah no, it's not the end. We have our future. We still have our future. Dan apapun yang kita rasa itu mungkin our lowest moment might not be your lowest moment in 10 years. Betul banget itu. And same as your highest peak gitu juga. Oh, my success mungkin juga in 10 years is nothing. Yeah. Betul. Yeah. Jadi life goes up and down, but gue juga selalu I like to quote things basically. Yeah. I like to Monggo silakan. I like to quote from Batman yang movie itu, bahwa why do we fall? Is to learn how to get back up. Right. Jadi buat gue sebuah kegagalan, sebuah sukses itu ya jalanin aja. Yang mungkin lagi ngerasa down, lagi ngerasa very mentally I'm not healthy dan lain-lain, nothing. And then menurut gue itu juga momen yang it's just a lesson learned. You learn to get back up and do better next time. Dan hopefully in 10 years that part is just part of your, it's just a chapter. Yeah, a chapter in your story. Correct. It's not the end of your story. Correct. I love that so much. Beautiful, yeah. Love the quotes as well. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you for inviting me. Oh, more than happy. Always. You can come anytime. You can come anytime.